إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Ayat yang kita bacakan pada poin terakhir, ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 199. Saya ingin menukilkan komentar perkataan dari beberapa ulama tafsir tentang ayat yang mulia ini. Pertama, komentar dan penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam buku tafsirnya yang monumental Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang biasa lebih populer dengan istilah tafsir Al-Qurtubi. Tentang ayat ini, beliau mengatakan, hadhil ayatu min thalathi kalimat. Ayat ini hanya terdiri dari 3 penggalan kata. Yang mana yang dimaksudkan? Penggalan yang pertama adalah khudil afwa. Penggalan kalimat yang kedua adalah wa'mur bil urfi. Dan penggalan yang terakhir adalah wa'arid 'anil jahilin. Kata beliau, hadhil ayatu min thalathi kalimat. Ayat ini hanya terdiri dari 3 penggalan kata. Yang maksudnya sangat pendek ayatnya. Sangat singkat kata-katanya. Tapi kata beliau, tadammanat qawaid asy-syari'ati fil ma'murati wal manhiyat. Dan inilah salah satu di antara kelebihan kalamullah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam
jami' wa mani'. Redaksi yang begitu singkat, yang begitu pendek, tapi memiliki makna yang dalam. Dan itu juga berlaku pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wa utitu jawami'al kalim. Allah menganugerahkan kepadaku kata-kata yang singkat, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Termasuk ayat ini, min thalathi kalimat tadammanat qawaid asy-syari'ati fil ma'murati wal manhiyat. Akan tetapi apa cakupan daripada ayat ini jamaah sekalian? Mencakup segala apa yang diperintahkan dan mencakup segala apa yang dilarang. Saya rasa inti daripada ajaran Islam ini dari aspek hukum adalah dua. Mengerjakan atau meninggalkan. Diperintahkan atau dilarang. Ternyata ayat ini tadammanat qawaid asy-syari'ah fil ma'murati wal manhiyat. Kemudian kita pindah pada perkataan ulama kontemporer di zaman ini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam buku tafsirnya Tafsiru Kalamil Ar-Rahman fi Taysiri Kalamil Mannan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pertama, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang jami'ah, ayat yang paripurna, yang mengumpulkan perkara-perkara yang paling kita butuhkan. Kalau beliau lebih mengarahkan kepada persoalan aspek akhlak, beliau mengatakan hadhil ayatu jami'atun li husnil khuluqi ma'an nas. Ayat ini adalah ayat yang paling sempurna berbicara tentang perkara akhlak, terutama bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kita. Tentu saja secara umum siapa saja dari kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih spesifik tentu sesama orang-orang yang beriman. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim. Apa yang tepat kita pakai dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi antara satu dengan yang lain. Baik itu secara individu maupun secara kolektif. Yang kita bayangkan adalah ketika hidup dalam sebuah komunitas, perkumpulan, jamaah. Katakanlah kita mengambil contoh yang paling konkret, keberadaan kita di kampus ini. Seluruh sivitas kampus, dari pimpinan sampai ke bawah, para pegawai, dosen, karyawan, dan lain-lain sebagainya, mahasiswa. Tepat untuk kita angkat ayat ini. Bagaimana praktek dalam kebersamaan dan interaksi sosial dalam keseharian kita. Maka beliau mengatakan, فَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعَامَلَ بِهِ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ. Jadi, pijakan dasar kita dalam bermuamalah, berinteraksi, yang pertama, dan ini merupakan kaidah Quran, an ya'khudhal afwa, prinsip dasar dalam bermuamalah itu adalah prinsip dasar yang memberi maaf. Memang dalam Al-Quran, ayat yang disebutkan berulang-ulang kali adalah memberi maaf.
Di antaranya pada konteks ayat ini an ya'khudhal afwa, khudhil afwa atau wal 'afina 'anin nas. Orang-orang yang senang untuk memaafkan sesamanya manusia. Apa praktek contoh dalam kehidupan sehari-hari daripada an ya'khudhal afwa? Bagaimana mempraktekkan memberi maaf? Yang pertama kata beliau, ay ma samahat bihi anfusuhum wa ma sahula alaihim minal a'mali wal akhlaq. Ternyata prinsip dasar dalam kita bermuamalah, dalam berinteraksi adalah memiliki sifat fleksibilitas, al-murunah. Apa kira-kira yang mudah? Apa kira-kira yang tidak memberatkan saudara kita? Itulah prinsip dasarnya daripada khudil afwa, memberi maaf. Sebelum kita mengetahui penjelasan daripada ayat ini lebih jauh, tentu masuk juga di antara yang pertama adalah memberi maaf dalam arti ketika ada saudara saya yang memiliki kesalahan dan kekeliruan, maka sebagai sebuah akhlakul karimah, ketika saya turun daripada hak saya, kemudian memberikan maaf pada saudara saya itu. Akan tetapi lebih jauh makna daripada khudil afwa kata beliau, ma samahat bihi anfusuhum wa ma sahula alaihim. Apa kira-kira yang mudah ketika kita bersosialisasi, ketika kita berinteraksi, ketika kita berkata-kata? Apa kira-kira yang mudah bagi kita dan apa yang mudah bagi orang lain untuk difahami dan untuk mereka terima? Dan fala yukallifuhum ma la tasmahu bihi taba'i'uhum. Kita yang memiliki hak, ketika mengatakan hak berarti di sisi lain itu merupakan kewajiban orang. Ketika kita mengatakan kita punya kewajiban, berarti di sisi lain itu merupakan hak daripada saudara kita. Maka berkaitan dengan hak kita terhadap saudara kita, fala yukallifuhum bima la tasmahu bihi taba'i'uhum. Tidak membebankan kepada orang lain terhadap apa yang berat bagi mereka, apa yang susah bagi mereka. Dan ini bisa kita kembangkan dalam banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita ini memiliki kebiasaan-kebiasaan. Baik kebiasaan itu secara pribadi ataupun kebiasaan-kebiasaan itu muncul dari latar belakang karena kesukuan, karena kebiasaan tersendiri, karena suatu lingkungan atau dari suatu bangsa. Masing-masing kita memiliki adat, kebiasaan. Katakanlah sebagai contoh adalah bagaimana kita bertutur kata. Standar yang halus dalam bertutur kata itu tentu berbeda antara satu suku dengan suku yang lain. Ada yang tutur kata yang dimaksud dengan lembut itu dalam arti memang tidak mengangkat suara. Maka untuk kultur, bahasa satu suku yang seperti itu kita dapati dalam sebuah komunitas. Sebagaimana tidak selamanya adab sopan santun itu mesti dalam arti harus kita sama dalam intonasi bahasa dan suara. Pada suku-suku yang lain mungkin kita temukan memang intonasi bahasa yang tinggi. Akan tetapi antara sama mereka ketika mereka berkomunikasi tidak menimbulkan masalah karena itu satu kebiasaan yang muncul antara sesama mereka. Akan tetapi yang menjadi masalah ketika terjadi interaksi dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda. Kita bisa angkat ini mulai dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan kita bertetangga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan apa saja yang di dalamnya ada lebih daripada satu manusia. Fala yukallifuhum bima la tasmahu bihi taba'i'uhum. Tidak membebankan kepada orang lain apa yang mereka tidak mampu. Umpamanya saja,
Jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Ditambah dengan teknologi, ilmu pengetahuan yang mendukung kita untuk sedikit mungkin berubah dari cara-cara muamalah kita yang lalu. Kalau di zaman lalu mungkin ketika ada saudara kita yang kita ingin undang dalam suatu walimah, mungkin harus kita membawa undangan fisik, mengantarkannya door to door, face to face. Mungkin dengan adanya wasailut tawasul pada hari ini, media sosial, alhamdulillah kita sudah bisa saling mengundang dengan menggunakan media sosial. Dan ini kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Akan tetapi ketika kita tidak memiliki sifat dasar as-samahah, khudil afwa, maka mungkin saja ada di antara kita yang merasa tidak terhormat ketika diundang lewat media sosial atau sekedar dijapri. Tapi tidak, harus didatangi rumahnya, harus door to door, harus sampai ke sana, harus face to face menyampaikan dan tidak menerima kalau tidak diberikan penghargaan sesuai dengan keinginannya. Maka khudil afwa bisa kita fahami maknanya menurunkan standar sosial kita dalam bermuamalah agar supaya kita dalam kehidupan ini bisa senantiasa memelihara kebersamaan dan ukhuwah itu. Kira-kira seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bab muamalah yang kita kenal, bahwa bagaimana seorang Muslim yang ketika melakukan transaksi, tentu penjual, tabiatnya penjual pasti barangnya ingin mendapatkan harga yang mahal. Sebagaimana pembeli, tabiatnya, sifat aslinya, tentu sebagai seorang pembeli pastilah ingin mendapatkan harga yang murah. Bagaimana mempertemukan antara satu sisi orang yang ingin dengan harga yang tinggi, dengan satu sisi pembeli konsumen yang menginginkan harga yang di bawah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara sifat dasar orang-orang beriman itu dalam contoh muamalah, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Dia memiliki sifat fleksibilitas ketika dia menjual. Tentu dia faham bahwa kalau konsumen sebagai konsumen tentu menginginkan barang yang murah, maka dia menurunkan harga sedikit. Disitulah makna samhan idza ba'a. Demikian pula sebaliknya, ketika saya berposisi sebagai seorang konsumen pembeli, tentu saya faham bahwa yang namanya pemilik barang tentu menginginkan harga yang tinggi. Maka walaupun saya punya hak untuk menawar, ya seberapapun murahnya, saya ngerti. Maka ketika kedua orang itu mengambil jalan tengah, yang penjual turun sedikit dan yang pembeli naik sedikit, maka disitulah sesungguhnya kita bisa mengamalkan khudil afwa, beri maaf. Bukan dalam arti Anda punya kesalahan, saya beri maaf. Bukan itu maksudnya saja. Akan tetapi interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kemudian masih penjelasan daripada penggalan yang pertama, khudil afwa. Beliau mengatakan bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu min qaulin wa fi'lin jamilin au ma huwa duna dzalik. Kalau saya sebagai seorang yang berlatar belakang sebuah tradisi kebiasaan yang mungkin adab sopan santun saya adalah mungkin merendahkan suara ketika kami berinteraksi dengan keluarga kami, dengan tetangga kami. Tapi ketika saya berhadapan dengan satu suku yang berlatar belakang, mungkin dari sononya istilah orang, memang punya suara yang tinggi. Saya ada pengalaman sedikit ketika bersilaturahim ke rumah seseorang tanpa menyebutkan suku mana.
Tapi salah seorang istrinya yang curhat kepada saya dan mengatakan, kenapa abang saya, kebetulan baru-baru saja pengantin baru, kenapa abang saya ini, ya, seperti marah setiap dia berbicara dengan saya. Maka saya katakan kepadanya, mohon maaf. Kebetulan suaminya itu satu suku dengan saya, sedikit memberikan pembelaan. Tapi sesungguhnya maksudnya adalah ingin memahamkan bagaimana makna khudil afwa, bagaimana memberi maaf. Tentu ketika berbeda, bertemu umpamanya suku Bugis Makassar dengan suku Sunda dalam sebuah rumah tangga, maka ada hal-hal yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian karena tidak sekufu dalam hal itu. Maka ketika mereka ada sifat mengalah dari kedua belah pihak, dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berbeda karena berbedanya lingkungan di mana mereka tumbuh, berkembang, maka itu makna daripada khudil afwa, berilah maaf, bal yuqabilhum bikulli ma yaqdiru alaihim. Setiap kita ini menerima apa yang kita dapatkan dalam kehidupan bersaudara. Dan inilah yang dibungkus oleh Al-Quran ketika mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bukan berarti bahwa orang beriman itu tidak punya masalah antara sesama saudara mereka. Bukankah di awal ayat itu bahkan Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Akan tetapi kenapa Allah menutup dengan katakan innamal mu'minuna ikhwah? Intinya dalam kita berinteraksi adalah khudil afwa, bagaimana saling memberi maaf dalam arti ngerti tentang latar belakang saudara kita, termasuk dalam kehidupan kita di kampus yang kita cintai ini, dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda-beda, kebiasaan. Tentu kita akan menemukan berbagai macam karakter, berbagai macam perilaku. Akan tetapi prinsipnya adalah khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.